Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifandi dengan NIM C1C024120 akan mempresentasikan mengenai PPh Pasal 24 dan PPh Pasal 25. Yang terhormat, dosen pengampu pada mata kuliah Perpajakan 2, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Restuhan Anissa SEMAK, dan teman-teman semua yang akan menyaksikan video saya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian PPh Pasal 24. PPh 24 memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang sudah dibayar di luar negeri terhadap pajak terutang di Indonesia. Tujuan utamanya untuk menghindari pajak berganda, supaya penghasilan yang sama tidak dikenai pajak dua kali di dua negara. Setelah kita tahu pengertiannya, berikutnya kita bahas bagaimana mekanisme penerapan PPh 24 ini. Nah, dalam mekanismenya, penghasilan luar negeri digabung dengan penghasilan dalam negeri untuk menentukan total penghasilan kena pajak. Pajak di luar negeri bisa dikreditkan maksimal sebesar pajak yang seharusnya dibayar di Indonesia. Kalau ternyata penghasilan luar negeri berubah, wajib pajak harus membetulkan SPT tahunan. Untuk memahami konsepnya, kita lihat rumus dan batas maksimum kredit pajaknya. Nah, ini ada rumusnya. Dalam batas maksimum kredit pajak dihitung dari proporsi penghasilan luar negeri terhadap total penghasilan kena pajak dikalikan dengan dikalikan pajak terutang di Indonesia. Nilai yang terdapat dikreditkan adalah yang paling kecil di antara pajak luar negeri dan hasil perhitungan tersebut. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh penerapannya. Nah, di sini ada contoh soalnya. PT Nusantara Jaya memperoleh penghasilan neto tahun 2024 sebagai berikut. Penghasilan dari luar negeri sebesar 6 miliar rupiah dengan tarif pajak di negara sumber 35% dan penghasilan dari dalam negeri sebesar 4 miliar rupiah. Nah, dari contoh ini dapat kita lihat langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama kita hitung total penghasilan kena pajaknya atau PKP. 6 miliar tambah 4 miliar sama dengan 10 miliar. Lalu kita hitung BPP terutang di Indonesia tarifnya 25%. Langsung kita kalikan 25% dikali 10 miliar, hasilnya 2,5 miliar. Lalu kita hitung pajak yang dibayar di luar negeri sebesar 35% dikali dengan 6 miliar, hasilnya 2,1%. Lalu yang terakhir kita hitung batas maksimum kredit pajak yang diperbolehkan. Ini rumusnya penghasilan luar negeri dibagi PKP dikali PPh terutang. Unsur-unsurnya kita udah cari di atas. Perhitungannya 6 miliar dibagi 10 miliar dikali dengan 2,5 miliar. Dapatlah hasilnya 1,5 miliar. Setelah kita bahas PPh 24, sekarang kita bahas ke PPh pasal selanjutnya, yaitu PPh pasal 25. PPh 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak setiap bulan selama tahun berjalan. Tujuannya untuk meringankan beban pajak agar tidak dibayar sekaligus di akhir tahun. Tarifnya mengikuti ketentuan pasal 17 Undang-Undang PPh, yaitu tarif progresif untuk orang pribadi antara 5 sampai 30%, sedangkan untuk badan usaha tarif tunggalnya adalah 22%. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara menghitung angsuran PPh pasal 25 melalui contoh kasus. Nah, ini tarifnya. Wajib pajak orang pribadi tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak. Nah, yang dari 60 juta itu tarifnya 5%, penghasilan 60 sampai 250 juta 15%, penghasilan 250 juta sampai 500 juta itu 25%, dan yang terakhir 500 juta ke atas itu tarifnya 30%. Nah, untuk wajib pajak badan atau perusahaan seperti yang saya jelaskan tadi itu tarif tunggalnya 22%. Ini berdasarkan Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Namun dapat berubah menjadi 20% jika memenuhi ketentuan penurunan tarif untuk emiten atau perusahaan publik. Selanjutnya kita bahas perhitungan PPh 25 atas orang pribadi. Nih, di sini contohnya Bapak Arif Setiawan, seorang konsultan pajak memiliki PPh terutang tahun 2024 sebesar 60 juta. Kredit pajak PPh 21, 22, 23, 24 tahun tersebut sebesar 24 juta. Nah, perhitungannya ini diketahuinya PPh tahun lalunya 60 juta, kredit pajaknya tadi 24 juta.
Dan dasar angsurannya dihitung dengan 60 juta dikurang dengan 24 juta. Hasilnya adalah 36 juta. Lalu kita bagi 12 untuk mencari angsuran angsuran per bulannya. Hasilnya adalah 3 juta per bulan. Jadi mulai bulan Maret 2025 Bapak Arif harus membayar angsuran 3 juta setiap bulannya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai perhitungan PPh 25 atas badan. Di sini contohnya, PT Surya Mandiri terdaftar sebagai wajib pajak badan sejak Februari 2025. Pada bulan tersebut, perusahaan memperoleh peredaran bruto sebesar 240 juta dengan laba bersih sebesar 80 juta. Nah, di sini jawabannya penghasilan itu disetahunkan, yakni dengan 80 juta dikali dengan 12 bulan. Hasilnya adalah 960 juta. Lalu PPh 2 lalu PPh terutangnya adalah 25% dikali 960 juta. Hasilnya adalah 240 juta. Lalu kita bagi 12 untuk cari angsuran per bulannya, dapatlah 20 juta per bulan. Jadi PT Surya Mandiri wajib membayar angsuran PPh 25 sebesar 20 juta setiap bulan. Nah, kesimpulannya PPh 24 mengatur pengkreditan pajak luar negeri agar tidak terjadi pajak berganda. Sementara PPh 25 mengatur pembayaran pajak secara angsuran agar kewajiban pajak lebih ringan. Keduanya mendukung sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkesinambungan. Sekian penjelasan dari saya mengenai PPh 24 dan PPh 25. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.